Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam sebuah cerita Islami yang kali ini akan mengangkat sebuah judul amalan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita kali ini adalah Mbah Wongso. Beliau kakek berusia 80 tahun lebih. Beliau hidup sendiri, sudah tidak punya istri, dan memang beliau tidak dikaruniai oleh seorang anak. Beliau hidup jauh dari lingkup masyarakat. Beliau hidup di tengah-tengah sawah yang ada di lingkungan masyarakat. Mbah Wongso, setiap pagi beliau datang ke pasar untuk menjual kembang tenaga. Tepat pukul 4 pagi, beliau berjalan untuk menuju ke pasar dengan membawa obor dan melewati jalan setapak yang memang jalan tersebut bukanlah jalan raya. Yang tujuan dari Mbah Wongso berangkat pagi, supaya nanti di tengah perjalanan beliau mampir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya untuk menjual barang dagangannya di pasar tradisional. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah barang dagangan Mbah Wongso laku semuanya, kemudian Mbah Wongso akan bergegas untuk pulang. Namun sebelum beliau pulang, beliau selalu mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Seperti yang menjadikan kebiasaan Mbah Wongso dari tahun ke tahun, seusai beliau melaksanakan sholat duha, beliau membersihkan halaman masjid, beliau membersihkan teras masjid dari rontokan pohon sekitar. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbah Wongso sangat berharap apa yang beliau lakukan semoga menjadikan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tahu bahwasanya masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah hal yang dilakukan oleh Mbah Wongso, diketahuilah oleh takmir masjid, beliau kasihan melihat seseorang yang tua. Setiap pagi, setiap hari beliau membersihkan masjid. Kemudian beliau mempunyai inisiatif agar bagaimana masjid tersebut ada tukang yang khusus untuk membersihkan masjid. Kemudian beliau mengumpulkan takmir-takmir masjid yang lain untuk membicarakan tentang hal tersebut. Dan di pertengahan diskusi yang disetujui oleh rekan-rekan yang lainnya, bahwasanya mulai besok akan mengangkat seseorang yang membersihkan masjid. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keesokan hari seperti biasanya yang menjadikan aktivitas Mbah Wongso. Setelah beliau berjualan, kemudian beliau melaksanakan sholat duha. Dan setelah beliau melaksanakan sholat duha, kemudian beliau kaget. Mengapa daun-daun yang ada di sekitar masjid bersih, tidak seperti biasanya? Kemudian Mbah Wongso merasa sedih sekali dan beliau juga sempat meneteskan air mata. Kemudian datanglah takmir tersebut dan bertanya kepada Mbah Wongso, "Wonten napa, Mbah? Sejatosipun jenengan wonten napa kok ketingale susah kados mekaten?" Beliau Mbah Wongso menjawab, "Jong, ger, Mbah biasane kapan sakbare sholat duha iku Mbah ngresiki godhong-godhong sing enek nang sekitar masjid iki, Jong. Nah, saiki godhong-godhong iki nang ndi?" Kemudian dari takmir tersebut menjawab, "Mbah, kula kalau wingi ngertos setiap hari panjenengan niku ngresiki masjid, Mbah. Kula kalih kanca-kanca niku sakno.
Dados ngeten Mbah, kula sarujuk kali kanca-kanca pilih mulai sakniki kanca-kanca niku sampun nugasaken petugas nggih kangge ngresiki halaman punika Mbah. Kemudian apa yang terjadi? Mbah Wongso meneteskan air mata. Beliau sangat sedih sekali. Dan timbul beberapa pertanyaan dari takmir tersebut. Mbah, wonten napa to Mbah? Iki kan kita niku tujuane ngentengon jenengan to Mbah. Kersane jenengan boten capek-capek. Lalu kemudian Mbah Wongso tadi menjawab, "Jong, sing tujuane Mbah mau ngresiki masjid, Mbah ku ikhlas. Mbah iku wong bodoh. Mbah iku wong gak ngerti popo. Harapane Mbah ngresiki masjid kuwi Jong, supaya amal sithike Mbah iki dadi amal sing bener-bener diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Ger. Terus saiki arep amal apa Mbah? Mbah iku gak duwe duwe. Mbah wis gak duwe anak pisan Jong. Ya cuma amal iku sing pengin tak lakoni karena Allah Subhanahu wa taala Jong." Kemudian nampak juga tetesan air mata dari takmir tersebut. Beliau tidak menyadari hal tersebut. Ternyata dari kakak tersebut niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap imbalan apapun. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit cerita ini bisa memberikan motivasi kepada diri kita sendiri bahwasanya apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan menuai hasilnya. Seperti sedikit cerita dari Mbah Wongso tersebut, beliau mengikhlaskan amalnya karena Allah. Beliau melakukannya semuanya karena Allah, ikhlas tulus tanpa pamrih apapun. Alhamdulillah, terkadang amal atau hal yang sepele justru amalannya mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah dan janganlah kita meremehkan amalan yang sedikit, amalan yang terlihat sangat remeh. Siapa tahu amalan tersebut itu adalah amalan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit cuplikan perjalanan tersebut menggugah semangat kita untuk senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.